Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Devi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Adik-adik apa kabarnya di rumah? Kakak berharap semoga semua adik-adik di rumah sehat-sehat semua ya. Selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu lagu Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah Dalam Yesus. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam Minggu Septuagesima ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa. Saya ajari be hamion sude asalamu goto hami dalan si dalanan nami. Saya ajari be hamion sude. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita baca Alkitab kita yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu semua dulu berkata, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Karena itu, hidup kita ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita begitu indah dan begitu sempurna. Oleh karena itu, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, ada orang berkata, kalau memang demikian, mengapa hidup saya sampai detik ini begini saja? Biasa-biasa saja. Kalau memang demikian, mengapa masih banyak orang menderita? Anak-anak sekolah minggu, kita harus bisa melihat situasi kondisi ini. Apa yang terjadi, kita bisa berusaha untuk
memahami, memaknai perjalanan hidup kita. Kadang-kadang memang kita melihat orang yang berbuat jahat, dia memperoleh kehidupan yang baik. Kita bisa melihat orang yang sering berbuat curang, dia memiliki kehidupan yang baik. Tetapi jangan iri kepada mereka, jangan marah kepada mereka. Mungkin kejahatan dilakukan dengan leluasa, namun seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum. Atau mungkin ada banyak kita lihat dan kita mendengar di televisi, di sosmed, ada banyak orang-orang yang teraniaya, bahkan difitnah. Tetapi orang yang memfitnah atau menganiaya itu hidupnya luar biasa bahagianya. Atau pernah kita mendengar ada orang yang korupsi, bahkan hidupnya lebih indah, lebih enak daripada yang lainnya. Anak-anak sekolah minggu, kadangkala hidup benar itu seolah-olah tidak berarti. Hidup di dalam kebenaran itu seolah-olah tidak ada gunanya. Kalau toh yang jahat lebih enak, mengapa tidak harus berbuat jahat? Kadang-kadang orang berpikir demikian. Tetapi firman Tuhan mengingatkan tidak. Jangan iri kepada mereka. Jangan marah kepada mereka. Sebab kebahagiaan orang-orang fasik atau orang-orang jahat demikian tidaklah selamanya. Pasti akan ada waktunya mereka akan dihukum. Mereka akan memperoleh hukumannya. Karena itu, yang pertama tugas kita adalah percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan bisa melakukan segala hal yang baik. Dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jangan engkau melihat orang lain, keberhasilan orang lain dan iri kepada orang lain, iri kepada kepintaran orang lain. Jangan. Berusahalah dari dirimu sendiri. Lakukanlah yang baik itu mulai dari dirimu dan percayalah dan tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita iri kepada orang lain, maka hidup kita tidak akan maju. Hidup kita hanya biasa-biasa saja. Melihat orang lain, keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain, juara orang lain, nilai orang lain, itu tidak baik. Yang pasti dikatakan lakukanlah yang baik mulai dari dirimu sendiri. Dikatakan lagi di dalam ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Ya anak-anak sekolah minggu, kita bisa bersuka cita karena Tuhan. Kita bisa melakukan segala aktivitas kita karena Tuhan. Kita pun diberikan nafas hidup, kesehatan, tubuh, jiwa, dan jasmani kita ini sehat, bugar, dan bisa beribadah hari ini, itu karena Tuhan. Karena itu kita harus menikmati hari demi hari kita bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita dan gembira. Sebab apa? Di hati yang gembira itu adalah obat yang paling
mujarab. Tetapi kalau semangat kita patah, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Oleh karena itu, bangun rasa gembiramu, bangun rasa sukacitamu bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa melakukan segala kegiatan kita dengan sukacita, meskipun sekarang kita masih dilanda dengan pandemi COVID. Kita tetap bersukacita, membangun rasa gembira itu bersama dengan Tuhan. Kita katakan, bersama Tuhan kita bisa. Karena apa? Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh mengimani Tuhan, maka apapun yang dikehendaki oleh hatinya, keinginannya, kerinduannya, pastilah Tuhan mendengar. Itu makanya dikatakan dalam ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini menjadi ayat hafalan untuk kita. Menyerahkan hidup kepada Tuhan secara totalitas, itu berarti kita betul-betul mengenal Tuhan yang luar biasa itu. Kita betul-betul mengenal Yesus Kristus Tuhan kita itu, yang sungguh-sungguh Dia baik dan berusaha menolong kita untuk melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini, memberikan kasih-Nya yang luar biasa, yang sempurna kepada kita, membuktikan bahwa Ia sayang kepada kita. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, untuk membangun semangat kita, maka jangan pernah engkau iri hati kepada orang lain. Jangan pernah engkau marah kepada orang lain. Jangan pernah engkau melakukan perbuatan yang jahat, sebab itu tidaklah diinginkan oleh Allah. Dan meskipun engkau berhasil, keberhasilanmu itu hanya sementara. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita bangun rasa sukacita bersama dengan Tuhan. Kita bangun komunitas kita dengan Tuhan. Kita bangun persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lewat ibadah kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, maka anak-anak sekolah minggu pasti bisa melewati hari demi hari dengan berkat dari Tuhan. Karena itu, sebagai ayat hafalan itu, Mazmur 37 ayat 5 harus diingat, digaris bawahi. Dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Meskipun anak-anak sekolah minggu banyak tantangan yang kita lewati, meskipun kadangkala hidup kita diperlakukan tidak baik, meskipun kita melihat kadangkala orang jahat itu seolah-olah dibenarkan hidupnya, jangan pernah iri kepada mereka dan jangan mau berbuat curang dalam kehidupanmu. Karena dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan bertindak, menunjukkan keadilannya, menunjukkan kasih-Nya, merubah hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sailo pokon mahatami tu bagasan rohako asa marparbuai di bagasan ngulukon. Amin.
adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Heni Tampu Bolon hari ini. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yes, semuanya sudah siap, berarti adik-adik boleh duduk yang manis. Kakak mau putarin video singkat berikut ini ya. Boleh disimak. Dahulu kala ada seorang bapak yang sangat terkenal karena mampu berjalan di atas seutas tali untuk menyeberangi sungai adik-adik. Jadi seluruh kota di negeri tersebut orang-orangnya sangat mengagumi bapak ini adik-adik. Karena keahliannya yang sangat luar biasa. Belum ada yang bisa menandinginya. Bayangin saja bapak tersebut bisa berjalan dari ujung tali yang satu ke ujung tali yang lain untuk menyeberangi sungai tanpa menggunakan alat pengaman. Dia bisa selamat adik-adik, bahkan melakukan aksi seperti dia bisa duduk, tiduran, bahkan menari di atas tali. Membawa sesuatu, membawa gerobak yang rodanya cuma satu, bahkan dengan kakinya cuma satu yang diangkat. Pokoknya aksinya luar biasa. Pada saat itu sangat banyak orang yang kagum dengan bapak ini adik-adik. Sampai suatu ketika bapak ini masuk berita di negeri tersebut. Makin terkenallah bapak ini. Bahkan bapak ini bisa berjalan di atas tali dengan menutup mata loh adik-adik. Wah, hebat sekali ya bapak ini ya. Dia bisa melakukan atraksi masak di atas tali sambil makan. Dia juga bisa berjalan di atas tali dengan bantuan kakinya pakai kayu gitu adik-adik, enggran. Saking terkenalnya, raja di negeri itu ingin melihat bapak ini beraksi. Akhirnya raja dengan putri datang untuk melihat secara langsung. Wah, ternyata benar. Bapak ini bisa dan sanggup. Bapak ini tanya, apakah kalian, raja dan tuan putri yakin kalau aku bisa untuk membawa roda ini melewati tali, seutas tali yang tadi? Ya, kami yakin gitu. Ditanya lagi adik-adik, adakah yang mau untuk ikut denganku, bersamaku melewati tali tersebut? Orang-orang pada ketakutan adik-adik. Yang awalnya tadi bilang, iya saya percaya kamu mampu. Tapi saat ditanya, mau ikut atau tidak? Ada yang mau ikut dengan aku bawa, aku gendong, atau aku letakkan di gerobak ini untuk aku bawa melewati sungai dengan tali ini. Mereka semua kaget adik-adik, takut, ngeri, bahkan ada yang nunduk. Akhirnya bapak itu menghampiri raja yang tadi dan bertanya, rajaku, tuanku, dan tuan putri, apakah kalian bersedia untuk mengikut aku menyeberangi sungai ini dengan tali itu? Raja ketakutan adik-adik, tuan putri juga nunduk. Gak ada yang berani. Akhirnya dia turun, dia tanya sama semua orang yang menonton pada saat itu. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, anak-anak, adakah yang mau ikut denganku menyeberangi sungai itu? Gak ada yang berani adik-adik. Sudah lama bertanya, gak ada yang berani. Akhirnya tarat, ada yang berani juga melewati sungai tersebut bersama bapak dengan gerobak di atas talinya. Nah adik-adik, seperti yang tadi di ilustrasi video singkat tadi, ada seorang bapak yang bertanya kepada semuanya, pada penontonnya yang tadinya percaya, maukah ikut untuk menyeberangi sungai dengan seutas tali? Ternyata nggak ada yang mau ikut adik-adik. Tapi di akhir slide tadi atau di akhir video tadi ternyata ada seorang anak yang ikut menyeberangi sungai dengan seutas tali bersama dengan bapak tersebut. Anak itu adalah anaknya bapak tadi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita
untuk percaya kepada Tuhan. Video yang tadi mengilustrasikan apa sih yang dimaksud dengan percaya. Percaya itu kayak apa sih, Kak? Percaya itu seperti seorang anak yang percaya kepada ayahnya atau bapaknya. Anak itu percaya kalau ayahnya atau bapaknya tidak akan mencelakai dia. Makanya dia percaya. Ketika orang lain tidak percaya, anak itu yakin. Nah, begitu juga adik-adik sebagai anak Tuhan, adik-adik harus percaya kalau Tuhan tidak akan mencelakai adik-adik apapun keadaan adik-adik. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dengan segenap hati adik-adik, adik-adik harus setia kepada Tuhan. Setia apa, Kak? Setia melakukan perbuatan baik. Setia melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kayak apa sih, Kak? Sebagai anak-anak sekolah minggu, adik-adik harus rajin ibadah, walaupun ibadahnya online. Sampai saat ini ibadah kita masih online, adik-adik harus tetap setia. Setia untuk tetap ibadah online, setia tetap untuk berdoa, setia untuk baca firman Tuhan, setia untuk melakukan hal yang baik, membantu orang tua di rumah, menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan sama Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tetap semangat ya dan tetap jaga prokes selalu. Di sini kakak akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua. Warta sekolah minggu yang pertama, jumlah kehadiran anak sekolah minggu pada minggu tanggal 6 Februari 2022 sebanyak 96 anak. Yang kedua, adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahannya dapat dikirimkan ke nomor rekening gereja ya, yang sudah tertera. Yang ketiga, setelah mengikuti ibadah ini, adik-adik diharapkan mengikuti Zoom kelas masing-masing dan jangan lupa ya mengumpulkan tugasnya. Yang keempat, bagi orang tua yang belum mengikuti WA grup sekolah minggu, bisa menghubungi kakak Rondang. Demikian warta sekolah minggu pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan kepada kami dan keluarga, serta rezeki kepada Papa dan Mama untuk dapat kami nikmati. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah yang tetap dapat berjalan dengan baik, walaupun saat ini kami harus kembali bersekolah online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk penderita COVID yang semakin meningkat akhir-akhir ini karena adanya Omikron. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami agar terhindar dari virus dan penyakit. Kami juga berdoa untuk keluarga besar sekolah minggu HKBP yang mungkin saat ini sedang menderita sakit, baik itu karena COVID ataupun penyakit lainnya, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan sajalah yang memberi kesembuhan sehingga mereka dapat kembali sehat. Secara khusus juga kami berdoa untuk keluarga abang sekolah minggu kami, Abang Rio Tobing yang baru saja Engkau panggil Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan selalu berkat kesehatan dan kebahagiaan serta umur panjang. Demikian doa kami Tuhan. Kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik. Masih semangat kan memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk
ikut bersama kakak menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Pasti pada tahu kan lagunya? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa menyerahkannya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.